وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad ba'da subuh 1 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian tematik membahas tema menggapai ridho Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat di dunia dan di akhirat. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema menggapai ridho Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua semasa hidupnya atau setelah mereka meninggal dunia. Pembahasan ini penting bagi kita semua karena kita semua pasti memiliki orang tua. Kita semua pasti memiliki orang tua. Ada yang masih hidup dan itu adalah kenikmatan yang sangat disyukuri. Masih memiliki dua orang tua yang masih hidup, dan tentu di antara kita juga ada yang orang tuanya telah meninggal. Maka di antara amalan yang sangat agung, yang merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah dan sebab utama masuk surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka pada kesempatan kali ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga hadirin sekalian agar tidak melalaikan amal ibadah ini. Amal yang terbaik yang terkait dengan hak sesama manusia untuk bisa masuk surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya saya akan menyebutkan tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah menyebutkan hal ini karena secara umum kita lupa tentang kebaikan orang tua kita kepada kita. Karena banyaknya kebaikan yang mereka berikan kepada kita saat kita masih kecil. Saat kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, saat kita tidak memiliki tumpuan siapapun kecuali kedua orang tua. Namun saat-saat yang kritis bagi kita ketika itu, kita masih kecil, nggak tahu apa-apa, sangat bodoh, tidak punya keahlian apa-apa. Di mana jasa orang tua begitu besar. Namun saat-saat kritis tersebut kita lupa karena kita masih kecil. Sehingga kita tidak bisa mengingat kebaikan orang tua semuanya yang orang tua berikan saat kita masih kecil. Apalagi masa di mana kita belum terlahir di atas muka bumi ini. Belum tentu kita tidak ingat sama sekali. Karena kita belum lahir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat-ayat terkait tentang jasa kedua orang tua. Karena jasa ini sangat mudah kita
fil amali anishkur liwalidai ila yang masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Setelah itu Allah menyebutkan tentang ibu. Ya, Allah menyebutkan tentang ibu. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang ibu. Hamalahu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Kita tahu ketika mulai mengandung dia mengalami banyak kelemahan, muntah-muntah lah, susah makan lah. Yang bikin dia susah siapa? Anaknya dalam perutnya. Kita dulu yang bikin susah makan ibu kita, yang bikin ibu kita muntah-muntah siapa? Adalah kita. Kita di dalam perutnya. Namun semua itu kita tidak bisa ingat. Kita tidak ingat karena kita belum muncul di atas muka bumi. Makanya Allah yang ingatkan. Allah mengatakan wahnan ala wahnin, yaitu dalam kondisi lemah yang bertambah-tambah. Kemudian ketika mau melahirkan di dalam kondisi lemah, ketika mau melahirkan di dalam kondisi lemah, dan demikianlah kondisi seorang wanita ketika mengandung anaknya. Kemudian Allah mengatakan wa fisaluhu fi amaini. Kemudian sang ibu juga menyusui anaknya sampai selama 2 tahun. Dalam riwayat lain Allah berfirman bahwa sayyidal insana bi walidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tuanya dengan sebakti-baktinya. Dengan sebakti-baktinya, artinya berbuat baik paling baik kepada orang tua. Itu adalah perintah Allah. Amalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibunya mengandungnya dalam kondisi tidak menyenangkan, dengan kondisi susah payah ibu kita melahirkan kita. Kemudian ibunya juga menyusui dan melahirkannya juga dengan kondisi tidak menyenangkan, susah payah. Ibu kita melahirkan kita, mengandung kita itu dalam kondisi tidak menyenangkan, dalam kondisi susah payah. Di sini Allah menyebutkan bahwa wanita ketika mengandung dalam kondisi tidak menyenangkan, kurhan, hamalathu ummuhu kurhan. Kurhan itu artinya tidak menyenangkan. Siapa yang suka muntah-muntah? Ada tak ibu yang ketika hamil itu dia suka muntah-muntah, kemudian ngidam lah atau apalah. Kemudian juga ketika melahirkan bertarung antara hidup dan mati. Bertarung antara hidup dan mati. Ini kondisi yang sangat berat. Bagaimana seorang wanita ketika melahirkan, maka dia perlu persiapan. Dia harus olahraga, dia harus ini, dia harus itu, harus makan-makan tidak boleh sembarangan. Semua banyak aturan yang harus dia jalankan demi janin yang ada di dalam perutnya. Ini semua tentu kita tidak ingat. Padahal kita yang merepotkan wanita tersebut, yaitu ibu kita. Maka Allah yang mengingatkan. Sebagian ulama mengatakan kenapa Allah tidak menyebutkan ayah di sini? Karena kebaikan ayah berkesinambungan, dan kita lihat ya, setelah kita lihat ayah kita kerja, cari uang, bersusah payah, memberi nafkah, memberikan hadiah. Adapun yang kondisi kritis yang tadi mengandung, melahirkan, menyusui, kita sudah tidak ingat sama sekali. Maka Allah yang mengingatkan, karena kita tidak ingat. Makanya di antara hikmah agar kita ingat ini semua, kalau kita sudah menikah, lihatlah bagaimana istri kita kalau mengandung.
Kalau mau melahirkan, ya dulu kira-kira begitulah ibu kita melahirkan kita, mengandung kita, mengandung kita. Saya bacakan kataan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Dia mengingatkan kepada kita semua bagaimana perjuangan orang tua ketika kita masih kecil. Karena kita mungkin melupakannya. Beliau Habibullah Syekh Muhsin Al-Qasim, imam dari Imam Masjid Nabawi, beliau berkata, ibumu yang selama 9 bulan mengandungmu dalam keadaan lemah dan semakin bertambah kelemahannya dengan kesakitan yang selalu dialaminya. Wanita mengandung kan begitu ya, sakit lagi ini, sakit lagi, kemudian sakit pinggang lah, pinggangnya sakit, perut sakit lah, kepala pusing. Mungkin ada beberapa sebagian yang harus diinfus ketika mengandung, makan, muntah lagi, sakit yang berisi 6 bulan. Begitulah kira-kira orang tua kita, ibu kita ketika dulu mengandung kita. Dan ini kita tidak ingat, kita tidak bisa ingat karena kita belum terlahir di dunia. Bagaimana kita bisa ingat kalau kita belum terlahir? Semakin engkau tumbuh, maka semakin terasa berat yang dirasakannya. Semakin bayinya besar, semakin berat dia rasakan dan semakin lemah tubuhnya. Kemudian tatkala akan melahirkanmu, dia mempertaruhkan nyawanya dengan sakit yang luar biasa. Dan banyak kita tahu wanita meninggal karena apa? Wanita meninggal karena melahirkan anak. Banyak sekali wanita melahirkan ketika wanita meninggal ketika melahirkan. Antara dia mempertaruhkan nyawanya untuk bisa melahirkan kita, dia melihat kematian di hadapannya, namun dia tetap tegar demi engkau agar engkau bisa keluar dengan selamat di muka bumi ini. Bagaimana sulitnya, bagaimana beratnya, tapi dia tetap tegar. Yang penting anaknya bisa keluar dengan selamat. Yang penting anaknya bisa lahir dengan selamat. Itulah orang tua kita, itulah perjuangan ibu kita. Dan kalau engkau lahir dan berada di sisinya, maka hilanglah semua rasa sakit itu. Hilanglah semua rasa sakit itu. Dia memandangmu dengan penuh kasih sayang. Dia meletakkan segala harapannya kepadamu. Kemudian dia bersegera sibuk mengurusmu, sibuk mengurusmu siang dan malam dengan sebaik-baiknya di pangkuannya, dalam kondisi lemah, dalam kondisi capek, dalam kondisi letih, gitu ya. Begitulah perjuangan orang tua kita. Tatkala engkau lahir berada di sisinya, ya. Itu semua dia lupakan. Lemah, capek, letih tadi itu semua dia lupakan. Hilang dengan kebahagiaan ketika melihat engkau muncul, ketika melihat engkau lahir di muka bumi ini. Maka dia pun meletakkan ribuan harapan ketika memandang. Kemudian dia bersegera sibuk mengurusmu siang dan malam dengan sebaik-baiknya di pangkuanmu. Makananmu adalah susunya. Makan dari mana? Dari susunya ibu. Rumahmu adalah pangkuannya. Engkau tinggal di pangkuannya dengan nyaman. Rumah yang sangat nyaman. Kendaraanmu adalah kedua tangannya. Dia rela untuk lapar demi mengenyangkanmu. Dia rela untuk tidak tidur demi menidurkanmu. Dia mendahulukan kesenanganmu di atas kesenangannya. Dia sangat sayang kepadamu, sangat mengasihimu. Saya rasa demikianlah seorang ibu kepada anak-anaknya. Ini bisa kita tahu setelah kita punya istri. Lihat bagaimana istri kita. Bagaimana istri kita begitu perhatiannya kepada anak-anak kita. Anak kita udah nangis gitu ya. Saya mungkin antum tidak. Anak saya nangis, saya tidur. Istri saya harus saya tidur aja, tapi istri nggak bisa tidur. Karena terus anak
Nah, ibunya nggak bisa tidur, digendong sampai tidur. Dia rela tidak tidur demi menidurkan anaknya. Begitulah kira-kira dulu orang tua kita. Ibu kita rela tidak tidur demi menidurkan kita. Ketika kita terbangun tengah malam dan seterusnya. Kemudian kata Syekh Habibullah Ta'ala, ingatlah bagaimana masa kecilmu. Ini semua kita sudah lupakan, tapi Syekh berusaha mengingatkan kita. Engkau menganggapnya adalah segalanya. Jika dia berada di sisimu, kita masih kecil, nggak kenal. Kita masih kecil, nggak kenal namanya tauhid. Kita masih kecil, nggak kenal namanya tauhid, nggak kenal namanya tauhid. Yang penting ada mama, ada ibu kita, selesai urusan. Engkau menganggapnya adalah segalanya. Jika dia berada di sisimu, jika dia tidak berada di sisimu, maka hanya dialah yang engkau panggil namanya. Kalau ada masalah pasti kita teriak ibu atau umi atau mama, selesai urusan. Karena kita belum kenal tauhid. Engkau tidak akan tenang dan berhenti dari tangismu hingga engkau melihatnya. Anak-anak kan seperti itu ya. Kalau belum melihat uminya, kalau belum melihat ibunya, dia tidak akan berhenti nangis. Dia akan nangis terus sampai dia melihat uminya. Jika mendapati hal yang engkau tidak sukai, maka engkau segera melaporkan kepadanya. Ada apa-apa, ma, ini ma itu, ma lapor. Pokoknya mama adalah segalanya. Mama adalah segalanya. Dan engkau minta pertolongan darinya. Engkau menganggap seluruh kebaikan berada padanya. Dan engkau menyangka bahwa jika ibumu telah memelukmu di dadanya, atau jika engkau tahu bahwa dia sedang mengawasimu, maka tidak akan ada kejelekan yang bisa menimpa. Kalau ibu kita sudah meluk kita, gitu, seluruh kebahagiaan rasanya sudah kita miliki. Kalau ibu kita sedang mengawasi kita, tidak akan ada yang berani ganggu kita, tidak ada yang berani ganggu kita. Semua adalah ibu. Ini adalah masa kecil seperti anak-anak. Hatinya selalu sibuk memikirkanmu. Ibu selalu memikirkan anaknya. Dia menjadikan kamu sebagai penjagamu dan pemeliharaanmu. Dia merasakan bahwa engkau adalah belahan jiwamu. Berarti kehidupannya adalah demi keberhasilanmu. Ini namanya orang tua seperti itu. Dia bekerja, dia ngurus anak, ngurus itu, ngurus ini. Dia tidak tidur, dia kelaparan. Rata-rata orang tua seperti itu. Ada pun ayahmu, dia bekerja dan berusaha dengan susah payah karenamu. Dia mencegahmu dari kesulitan hidup sebisa mungkin. Berulang-ulang dia pergi jauh demi menafkahimu. Dia pergi merantau, mencari rezeki, keluar dari rumah di pagi hari dan kembali di petang hari demi engkau. Ini mungkin kita anggap sederhana, padahal tidak sederhana. Kita sekarang, ayah, kita rasakan bagaimana kita kerja pagi, pulang sore, pulang malam, demi apa? Demi untuk membahagiakan anak. Demikianlah kedua orang tua menghadapi keletihan dan susah payah demi engkau. Namun kecintaan mereka kepadamu telah tertanam di dalam hati mereka. Mereka berusaha semampu mereka, sekuat mereka untuk membahagiakanmu. Engkaulah penyejuk mata mereka, engkaulah buah hati mereka, engkaulah harapan masa depan mereka. Mereka tidak tanggung-tanggung mengeluarkan uang yang telah susah payah mereka dapatkan untuk membiayai pengobatanmu jika engkau sakit. Mereka rela mengeluarkan uang harta mereka jika engkau minta demi untuk menyenangkanmu, untuk sekolah, untuk beli ini, untuk beli itu, untuk memberikan hadiah dan seterusnya. Engkau hidup dan tumbuh di bawah naungan mereka dan bimbingan mereka ini sekedar dan bimbingan mereka. Ini sekedar ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim tentang kebaikan orang tua kepada kita yang mungkin terkadang atau sering kita lupakan.
ngurusin saya. Maka suatu hari saya bilang ke istri saya, sudah yang ngurus anakku saya, yang ngurus anak kita saya, kamu istirahat istri. Maka dia ambil anaknya, dia yang susuin, dia yang gendong. Dia tidak mampu, berat, ngurus anak itu berat. Itulah kita dulu ngurusin kita. Kita mungkin kalau disuruh ngurus anak itu satu harian dari pagi bangun itu sampai tidur lagi, kita suruh nyusuin, suruh gendong, suruh bersihkan, suruh kasih makan, suruh ngurus anak, berat, belum tentu kita mampu. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan tidak mungkin seorang anak bisa membalas jasa kedua orang tuanya, nggak mungkin, mustahil. Kecuali dia dapati ayahnya atau ibunya dalam kondisi budak, kemudian dia beli, kemudian dia meredakan, dia merdekakan, baru dia bisa balas jasa ayah atau ibunya. Saya ulangi, kata Nabi, seorang tidak akan mungkin membalas jasa orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya dalam kondisi budak, kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan. Tapi kondisi ini hampir mustahil terjadi. Seorang mendapati ayahnya budak, kemudian dia beli. Demikian kalau begitu mustahil seorang bisa membalas kebaikan apa? Kedua orang tuanya. Mustahil. Meskipun dia keluarkan uang sebanyak apapun, tidak akan mungkin dia bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Sebagian ulama mengatakan, kalaupun kau urus orang tuamu, meskipun kau cebok orang tuamu, kau pasti menceboknya dalam kondisi berat. Beda dengan orang tua kita ketika mencebok kita. Dia mencebok dengan penuh kasih sayang, dia mengurusmu dengan penuh kasih sayang. Dia berharap kau semakin besar. Beda dengan mungkin seorang anak urus orang tuanya dalam kondisi sakit parah, harus dia cebok, harus dia papah, mungkin dalam hati kecilnya, sampai kapan saya harus begini. Jadi berat. Belum tentu ikhlas anaknya ngurus orang tuanya. Jadi perasaan yang muncul ketika orang tua ngurus anak-anak tidak seperti anak mengurus orang tuanya ketika sudah besar. Orang tua sungguh luar biasa. Oleh karenanya mustahil dia bisa balas kebaikan kedua orang tuanya. Kemudian orang tuanya yang memulai berbuat baik, namanya membalas tidak akan bisa sama dengan yang memulai berbuat baik. Maka benarlah Nabi mengatakan tidak mungkin seorang anak membalas kebaikan kedua orang tuanya. Kalau begitu kita nggak bisa balas jasa kedua orang tuanya, lalu buat apa? Sebagian ulama mengatakan intinya agar kau menjalankan perintah Allah. Berbakti kepada orang tua itu menjalankan perintah Allah. Karena kalau kita disuruh membalas, nggak mungkin, mustahil, kita nggak bisa balas. Kita hanya menjalankan perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sampai ketika Ibnu Umar menggendong orang tuanya, menggendong ibunya, kemudian tawaf, gitu. Ibunya digendong kemudian tawaf di 7 kali di Ka'bah. Sesungguhnya aku adalah unta yang tunduk kepadanya. Dia menganggap dirinya unta, kemudian dia angkat orang tuanya dengan penuh senang, dipikul. Dilihat oleh Ibnu Umar, dia berkata, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas kebaikan orang tuaku? Aku pikul, aku gendong, aku tawaf dengan penuh semangat. Bukan unta yang liar, enggak. Dengan senang ditunggangi oleh penunggangnya, dia senang ditunggangi oleh ibunya. Maksudnya dia mikul ibunya dengan senang hati ketika tawaf. Kata Ibnu Umar, tidak bisa membalas kebaikan ibumu meskipun ketika ibumu merasakan hentakan ketika melahirkan. Ini adalah perkataan dari Ibnu Umar. Ya, dirasakan oleh Ibnu Umar. Dia menggendong orang tuanya, dia menggendong ibunya, kemudian tawaf dengan senang hati, dia pikul, dia gendong ibunya. Apakah itu bisa membalas kebaikan ibunya? Kebaikan orang tua? Tidak bisa. Kata Ibnu Umar, tidak bisa membalas meskipun ketika ibumu merasakan hentakan ketika melahirkan. Ini kebaikanmu tidak bisa membalas satu kebaikan itu saja. Rasa sakit yang dirasakan
ketika akan mau melahirkan, ya, itu tidak bisa dibahas. Itu baru satu, ya, belum yang lain. Oleh karenanya, sebagian ulama menyimpulkan kita ini berbuat baik sama orang tua sebenarnya nggak bisa membalas kebaikan orang tuanya, nggak bisa, mustahil. Kita ini sedang menjalankan perintah Allah dan itu demi kebaikan kita. Karena berbakti kepada orang tua adalah kesempatan paling utama untuk bisa masuk surga. Berbakti kepada orang tua adalah kesempatan paling utama untuk bisa masuk surga Allah. Seorang anak meskipun telah berkeluarga tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Kewajiban ini adalah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Namun sangat disayangkan betapa banyak orang yang sudah berkeluarga lalu mereka meninggalkan kewajiban ini. Mengingat pentingnya masalah berbakti kepada orang tua, maka masalah ini perlu dikaji secara khusus. Jalan yang hak dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Karena ini merupakan salah satu masalah penting di dalam Islam. Di dalam Al-Qur'an setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Seperti tersurat dalam surat Al-Isra ayat 23-24, Allah taala berfirman, "Wa qala rabbuka 'alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra." Yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kalilah janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Kita ngomong ah saja nggak boleh kepada kedua-duanya. Dan ini dalil dari Al-Quran. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ah bapak, ah ibu, tak boleh. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ini Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Perintah birrul walidain juga tercantum dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bisil qurba wa yatama mal masakini wal jari zil qurba wa jaril junubi wa sahibi bi jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa. Dalam surat Al-Ankabut ayat 8 tercantum larangan mematuhi orang tua yang kafir jika mereka mengajak kepada kekafiran. Wa wasainal insana bi walidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma illa ya marji'ukum fa unabi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan aku akan beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi perintah Allah di dalam Al-Quran adalah kita tidak boleh mematuhi orang tua yang kafir. Ketika ada perintah orang tua yang berbuat mempersekutukan Allah, itu
dilarang oleh Allah di dalam Quran surat Al-Kahf. Kemudian berikutnya anjuran berbuat baik kepada kedua orang tua dan larangan durhaka kepada keduanya. Yang dimaksud ihsan dalam pembahasan ini adalah berbakti kepada kedua orang tua, yaitu menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu kita dan bila memungkinkan mencegah gangguan kepada keduanya. Menurut Ibnu Atiyah, kita juga wajib mentaati keduanya dalam hal-hal yang mubah yang diperbolehkan syariat dan harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan keduanya dan menjauhi apa-apa yang dilarang selama tidak melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hukukul walidain adalah gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap keduanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh gangguan berupa perkataan yaitu mengucapkan atau cis, berkata dengan kalimat yang keras atau menyakitkan hati, menggertak, membentak, mencaci maki dan yang lainnya. Sedangkan yang berupa perbuatan adalah perilaku kasar seperti memukul dengan tangan atau kaki bila orang tua menginginkan sesuatu atau menyuruh untuk memenuhi keinginannya, membenci, tidak mempedulikan, tidak bersilaturahim atau tidak memberi nafkah kepada kedua orang tuanya yang miskin. Keutamaan berbakti kepada orang tua dan pahalanya. Di sini ada 5 keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama kita akan coba bahas, jadi keutamaan berbakti kepada orang tua adalah yang pertama yaitu merupakan amal yang paling utama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang artinya aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling utama? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama adalah sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, jihad di jalan Allah. Jadi amal yang paling utama adalah yang pertama sholat pada waktunya, kemudian yang kedua bakti sama orang tua, kemudian yang ketiga jihad di jalan Allah. Kemudian keutamaan yang kedua, keutamaan berbakti kepada orang tua adalah ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain wasukillah wasukil wali. Ridha Allah bergantung kepada kedua orang tua. Ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah bergantung kepada murka orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan berbakti kepada orang tua adalah dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Ini keutamaan berbakti kepada orang tua itu dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengenai kisah 3 orang yang terjebak dalam gua dan salah seorangnya bertawasul dengan berbakti kepada ibu bapaknya. Kemudian itu adalah yang ketiga. Kita lanjutkan hadisnya sebagai berikut. Pada suatu hari 3 orang dari umat sebelum kalian sedang berjalan lalu kehujanan, mereka berteduh pada sebuah gua di sebuah gunung. Ketika mereka berada di dalamnya, tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dan menutupi mulut gua. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, ingatlah amal yang terbaik yang pernah kamu lakukan. Dan mereka memohon kepada Allah dan bertawasul melalui amal tersebut dengan harapan agar Allah menghilangkan kesulitan tersebut. Salah satu di antara mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku mengembala kambing. Ketika pulang ke rumah, aku selalu memerah susu dan memberikan kepada kedua orang tua aku sebelum orang yang lain. Suatu hari aku harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari nafkah sehingga pulang sudah larut malam dan aku dapati orang tuaku sudah tertidur. Lalu aku tetap memerah susu sebagaimana sebelumnya. Susu tersebut tetap aku pegang. Lalu aku mendatangi keduanya, namun keduanya masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek-rengek, menangis untuk meminta susu ini dan aku tidak memberikannya. Aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum susu yang aku perah ini kuberikan kepada orang tua. Kemudian aku tunggu sampai keduanya terbangun. Pagi hari ketika orang tua terbangun, aku berikan susu ini kepadanya. Setelah keduanya minum, lalu aku berikan susu ini kepada
Jadi dia mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak-anak. Walaupun anak-anaknya mereka minta susu, tapi karena malam hari itu dia sampai rumah dia orang tuanya sudah tidur, dia tetap memegang susunya, diberikan susunya sampai orang tuanya bangun. Ketika pagi hari orang tuanya bangun, baru setelah diminum oleh orang tuanya baru dia berikan kepada anak-anak. Seandainya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik karena mengharap wajahmu, maka bukakanlah mulut gua ini, maka batu yang menutupi pintu gua itu pun bergeser. Nah, inilah tadi salah satu keutamaan berbakti kepada orang tua adalah menghilangkan kesulitan yang kita alami. Kemudian berikutnya poin yang keempat, keutamaan berbakti kepada orang tua adalah akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Sesuai sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka adalah ia menyambung silaturahim. Dalam silaturahim yang harus didahulukan adalah silaturahim kepada orang tua sebelum pada yang lain. Dahulukan orang tua. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sering berkunjung kepada teman-temannya, tetapi kepada orang tuanya sendiri jarang, bahkan tidak pernah. Padahal ketika kita masih kecil, dia selalu bersama orang tuanya. Sesulit apapun harus tetap diusahakan untuk bersilaturahmi kepada kedua orang tua. Karena dekat kepada orang tua, dekat kepada keduanya, insya Allah akan dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Dekat dengan orang tua akan dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Kemudian yang kelima, akan dimasukkan surga. Jadi keutamaan berbakti kepada Allah adalah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang tua dan taat kepada keduanya dalam kebaikan merupakan jalan menuju surga. Sedangkan durhaka kepada orang tua akan mengakibatkan seorang anak tidak bisa masuk surga. Dan di antara dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya di dunia adalah berbuat zalim dan berbuat durhaka kepada orang tua. Dengan demikian, jika seorang anak tadi berbuat zalim, berbuat durhaka kepada orang tuanya, ini hukumannya akan disegerakan di dunia. Itu adalah 5 pembahasan tadi yang sudah kita sampaikan. Jadi, pentingnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita akan lanjutkan. Bentuk-bentuk durhaka pada kedua orang tua. Ini masih ada waktu sedikit, kita lanjutkan dulu materi. Ya. Yang pertama adalah bentuk durhaka pada orang tua adalah menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan ataupun yang membuat orang tua kita sedih atau sakit hati. Itu juga bentuk durhaka. Kemudian berkata atau cis atau tidak memenuhi panggilan orang tua, membentak atau menghardik orang tua, bakhil atau kikir, pelit gitu, tidak mengurus orang tuanya, bahkan lebih mementingkan yang lain daripada mengurus orang tuanya. Padahal orang tuanya sangat membutuhkan, seandainya memberi nafkah pun dilakukan dengan penuh perhitungan. Dia perhitungan kepada orang tuanya, dia pelit sama orang tuanya, bermuka masam, cemberut di hadapan orang tua juga boleh, merendahkan orang tua, mengatakan orang tua bodoh misalnya, kolot dan yang lain, menyuruh orang tua misalnya menyapu, mencuci atau menyiapkan makanan. Pekerjaan tersebut sangat tidak pantas bagi orang tua, terutama jika mereka sudah tua dan lemah. Tetapi jika si ibu melakukan pekerjaan tersebut dengan kemampuannya sendiri, maka tidaklah mengapa. Tapi kalau kita yang menyuruh orang tua kita, Pak, tolong disapu, tolong dipel, ini berbuat durhaka kepada orang tua. Tapi kalau orang tuanya yang melakukan itu atas keinginan sendiri, itu diperbolehkan. Karena itu seorang anak harus berterima kasih dan membantu orang tua. Kemudian kedurhakaan kepada orang tua yang lain adalah menyebutkan kejelekan orang tua di hadapan orang lainnya, mencemarkan nama baik orang tua, memasukkan kemungkaran ke dalam rumah misalnya. Ya. Lebih mentaati istri daripada orang tua. Bahkan ada sebagian orang yang tega mengusir ibunya demi menuruti kemauan istrinya. Ya. Kemudian berikutnya, malu mengakui orang tuanya. Sebagian orang merasa malu dengan keberadaan orang tuanya dan tempat tinggal ketika status sosialnya meningkat.
harus lebih sopan, harus santun, harus lebih lemah lembut. Perkataan yang mulia, berbicaralah dengan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua. Jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kita menyakiti kedua orang tua. Tawadhu, rendah hati, yang tidak boleh kibar, tidak boleh sombong apabila sudah meraih sukses atau memenuhi jabatan di dunia, karena sewaktu lahir kita berada dalam keadaan hina dan membutuhkan pertolongan orang tua kita diberi makan, kita diberi minum, diberi pakaian oleh orang tua kita. Memberi infak sedekah kepada orang tua, karena pada hakikatnya semua harta kita adalah milik orang tua. Pada hakikatnya semua harta kita adalah milik orang tua. Maka memberikan infaklah, memberikan sedekahlah kepada orang tua. Ya. Oleh karena itu berikanlah harta itu kepada kedua orang tua. Baik ketika mereka minta ataupun tidak, karena jarang sekali orang tua itu minta kepada anaknya. Kita harus kasih orang tua, kita sedekah kepada orang tua, dan itu adalah pahala yang sangat. Misalnya habis gajian, kirim orang tua. Habis terima THR, terima bonus, kirim orang tua. Orang tua dulu daripada yang lain. Kemudian berikutnya adalah mendoakan kedua orang tua. Di antaranya dengan doa berikutnya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Seandainya orang tua masih berbuat syirik serta bid'ah, kita tetap harus berlaku lemah lembut kepada keduanya, dengan harapan agar keduanya kembali kepada tauhid dan sunnah. Bagaimana syirik dan bid'ah adalah sebesar-besar kemungkaran, maka kita harus mencegahnya semampu kita dengan dasar ilmu, lemah lembut dan kesabaran, sambil terus berdoa siang dan malam agar orang tua kita diberi petunjuk ke jalan yang benar. Kemudian berikutnya yang terakhir ini adalah apabila kedua orang tua kita telah meninggal, kita juga wajib untuk berbakti kepada keduanya. Tidaklah gugur kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, jujur bila kita pernah berbuat durhaka kepada keduanya di waktu mereka masih hidup. Yang kedua, mensolatkannya dan mengantarkan jenazahnya ke kubur. Alhamdulillah jika kita paham agama, kita paham ilmu mengurus jenazah, lebih baik, lebih afdal adalah anaknya sendiri yang mengurusi jenazah orang tua kita. Ya. Misalnya ketika bapak kita meninggal, sebisa mungkin kita lah yang bisa mengurusi jenazahnya. Berbeda dengan ibu kita, karena jenazah laki-laki hanya bisa diurus dengan laki-laki. Jenazah ibu kita perempuan hanya bisa diurus oleh anak perempuannya ketika dia memiliki anak perempuan. Sebisa mungkin kita sebagai anak, itu juga salah satu bentuk pengabdian kita kepada orang tua. Bakti kita kepada orang tua adalah mengurus jenazah orang tua kita, yang memandikan, kita yang mengkafani, kita yang mengimami ketika sholat jenazah. Itu sebisa mungkin. Makanya bekali dengan ilmu supaya ketika suatu saat orang tua kita dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya ilmu untuk mengurus orang tua kita. Karena itu adalah salah satu cara terakhir yang kita bisa lakukan untuk mengurus orang tua kita, ya ketika orang tua kita meninggal dunia. Kita urus jenazahnya, kita mandikan, kita urusi, kita kafani, dan seterusnya. Itu butuh ilmu. Tapi kalau anak yang tidak paham agama, ya dia tidak bisa melakukan. Akhirnya dia tidak bisa melakukan bakti kepada orang tuanya. Ya. Itu. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita lakukan apabila orang tua kita telah meninggal, selalu mintakan ampun untuk keduanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doa yang lain, Rabbana firli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Itulah baca setiap hari, setiap sholat, mungkin setelah ketika sujud di dalam sholat baca. Karena dengan itu orang tua akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika orang tua kita masih hidup memiliki hutang, mungkin memiliki hutang, kewajiban anak adalah membayarkan hutang-hutang orang tua, kemudian melaksanakan wasiat sesuai dengan syariat kalau mereka punya wasiat semasa hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah menyambung silaturahim kepada orang yang keduanya juga pernah menyambungnya. Menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua kita semasa orang tua kita hidup. Misalnya kita punya, ya termasuk juga bibi kita, saudara